Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter, jalur suku bunga deposito dan kredit. Nah, yang akan mempresentasikannya itu saya sendiri, Saidah Khairia Sibuan, beserta teman lainnya. Yuk, kenalin yuk dua teman saya lainnya. Hai, saya Ulfani Aulia. Hai, saya Elvara Aneska. Pertama kali, kita akan membahas tentang apa itu transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Secara spesifik dinyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted into change in real GDP and inflation. Dalam kenyataannya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks. Hal ini disebabkan karena transmisi dimaksud banyak dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Yang kedua, lamanya tenggang waktu sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Serta yang ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada transmisi moneter dan proses perputaran uang. Dalam kaitan ini, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan, dan lembaga keuangan lain dan pelaku ekonomi di sektor real melalui 2 tahap proses perputaran uang. Yang pertama, interaksi di pasar keuangan. Interaksi melalui pasar keuangan terjadi karena di satu sisi, bank sentral melakukan pengendalian moneter melalui transaksi keuangan yang dilakukan dengan perbankan sesuai dengan arah dan sasaran kebijakan moneter yang telah ditetapkannya. Sementara di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi keuangan untuk portofolio investasinya, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Interaksi ini dapat terjadi baik melalui pasar uang rupiah, pasar uang valuta asing, maupun pasar modal. Yang kedua ada interaksi melalui fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan dari masyarakat dan dalam menyalurkan kredit dan bentuk pembiayaan lain kepada dunia usaha. Pertama-tama, interaksi ini akan berpengaruh pada perkembangan volume dan suku bunga di pasar dana dan kredit. Di sisi mobilisasi dana, interaksi tersebut berpengaruh terhadap volume dan suku bunga giro, tabungan dan deposito sehingga berpengaruh pula terhadap perkembangan uang beredar, permintaan uang dan tabungan masyarakat. Yang ketiga ada pentingnya transmisi moneter bagi teori dan kebijakan moneter. Dalam kaitannya dengan teori kebijakan moneter, studi mengenai transmisi moneter seperti ini biasanya bertujuan untuk mengkaji 2 aspek penting. Yang pertama adalah untuk mengetahui saluran transmisi mana yang paling dominan dalam ekonomi untuk dipergunakan sebagai dasar bagi perumusan strategi kebijakan moneter. Apabila saluran uang beredar masih paling dominan, misalnya, maka strategi kebijakan moneter dengan penargetan uang beredar masih relevan dipergunakan. Namun demikian, apabila saluran uang bunga atau saluran nilai tukar menjadi yang paling dominan, maka perlu dipertimbangkan penargetan suku bunga atau penargetan nilai tukar sebagai strategi kebijakan moneter. Yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa kuat dan lamanya tenggang waktu masing-masing saluran transmisi tersebut bekerja, baik dari sejak tindakan moneter dilakukan bank sentral ke perubahan masing-masing saluran maupun dari saluran transmisi ke perubahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Saluran suku bunga. Nah, saluran suku bunga atau interest rate channel lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral
akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan juga output real. Penjelasan tentang mekanisme transmisi saluran suku bunga yaitu dalam hal ini interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi dalam proses perputaran uang. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran suku bunga dapat diterangkan sebagai berikut. Pada tahap pertama, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga jangka pendek, misalnya suku bunga SBI dan PUAB atau PUAP, di pasar uang rupiah. Perkembangan ini selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga deposito yang diberikan perbankan pada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang dibebankan bank-bank kepada para debiturnya. Proses transmisi suku bunga tersebut biasanya tidak berlangsung secara segera atau terdapat tenggang waktu, terutama karena kondisi internal perbankan dalam manajemen aset dan kewajibannya. Pada tahap kedua, transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor real akan tergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Pengaruh suku bunga terhadap permintaan konsumsi terjadi terutama karena bunga deposito merupakan komponen dari pendapatan masyarakat atau income effect dan bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi atau substitution effect. Sementara itu, pengaruh suku bunga terhadap permintaan investasi terjadi karena suku bunga kredit merupakan komponen biaya modal atau cost of capital. Di samping yield, obligasi, dan dividen saham dalam pembiayaan investasi. Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut selanjutnya akan berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi juga output real dalam ekonomi. Selanjutnya, mekanisme transmisi saluran kredit. Nah, tidak seperti saluran yang di suku bunga deposito, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar atau M1 dan M2 oleh perbankan selalu disalurkan sebagai kredit kepada dunia usaha. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan normal, dalam arti bahwa kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara proporsional pada kredit yang disalurkan oleh perbankan. Oleh karena itu, yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi real adalah kredit perbankan dan bukanlah simpanan masyarakat yang tercermin dalam jumlah uang yang beredar. Untuk itu, saya akan menjelaskan mekanismenya. Dalam konteks interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi, dalam tahapan proses perputaran uang dalam ekonomi, mekanisme transmisi moneter melalui saluran kredit dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan terjadi di pasar uang rupiah. Seperti yang telah dijelaskan, interaksi ini terjadi karena di satu sisi, bank sentral melakukan operasi moneter untuk pencapaian sasaran operasionalnya, baik berupa uang primer ataupun suku bunga jangka pendek. Sementara di sisi lain, bank-bank melakukan transaksi di pasar uang untuk pengelolaan likuiditasnya. Interaksi ini akan mempengaruhi tidak saja perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang, tetapi juga besarnya dana yang akan dialokasikan bank-bank dalam bentuk instrumen likuiditas maupun untuk penyaluran kreditnya. Terdapat dua jenis saluran kredit yang akan mempengaruhi transmisi moneter di sektor keuangan ke sektor real, yaitu saluran kredit bank
atau bank lending channel, dan saluran neraca perusahaan atau firm balance sheet channel. Saluran kredit bank lebih menekankan pada perilaku bank yang cenderung melakukan seleksi kredit karena informasi asimetris atau sebab-sebab lain. Di sisi lain, saluran neraca perusahaan lebih menekankan pada kondisi keuangan perusahaan yang berpengaruh dalam penyaluran kredit, khususnya kondisi leverage perusahaan. Nah, perkembangan kredit perbankan selanjutnya akan berpengaruh pada inflasi dan sektor real atau output melalui dua hal. Yang pertama adalah melalui perkembangan investasi, yaitu pengaruh volume kredit perbankan dan pengaruh suku bunga kredit sebagai bagian dari biaya modal atau cost of capital terhadap permintaan investasi dan aktivitas produksi perusahaan. Dan yang kedua adalah melalui perkembangan konsumsi, yaitu pengaruh volume kredit konsumsi perbankan di samping pengaruh suku bunga kredit terhadap konsumsi sektor rumah tangga, baik karena efek substitusi maupun karena efek pendapatan. Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut akan berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi. Selanjutnya mengenai transmisi moneter di Indonesia. Adapun tekanan inflasi meningkat karena kombinasi dari faktor melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah Indonesia, dan meningkatnya ekspektasi inflasi di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan moneter telah diarahkan untuk mengendalikan likuiditas di pasar uang melalui pengendalian sasaran operasional uang primer sesuai dengan program IMF. 1. Saluran suku bunga. Secara khusus, survei menunjukkan bahwa pada periode setelah krisis perubahan suku bunga SBI ditransmisikan ke berbagai suku bunga retail perbankan dan ke sektor real. Bank-bank bereaksi terhadap perubahan suku bunga SBI dengan perubahan pada suku bunga deposito dan kreditnya, meskipun dengan suatu tenggat waktu tertentu. Reaksi bank terhadap perubahan suku bunga relatif lebih cepat dalam hal terjadi kenaikan suku bunga SBI. Dari hasil studi tersebut, terlihat bahwa saluran suku bunga semakin berperan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, terutama pengaruhnya terhadap sektor real melalui perkembangan konsumsi dan investasi. Meskipun demikian, transmisi suku bunga di sektor keuangan masih belum secepat yang diharapkan. Hal ini terutama disebabkan belum berfungsinya secara normal intermediasi perbankan. 2. Saluran kredit. Secara keseluruhan, memberikan bukti empiris yang lengkap mengenai bekerjanya saluran kredit perbankan dalam transmisi moneter di Indonesia sebelum dan sesudah krisis. Mempertimbangkan kenyataan adanya ketergantungan debitur terhadap kredit perbankan. Studi ini lebih memfokuskan pada pertanyaan apakah kebijakan moneter berpengaruh besar terhadap volume kredit bank. Bukti dari analisis data agregat menunjukkan bahwa kebijakan moneter berpengaruh terhadap kredit perbankan dengan tenggat waktu karena kemampuan bank dalam menghindari penurunan volume deposito dengan menjual surat-surat berharga yang dimilikinya. Ini dilakukan bank untuk memenuhi komitmen kredit yang telah dilakukannya sebelum terjadi perubahan kebijakan moneter tersebut. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, kami dari kelompok 5 memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.